Oke, selamat siang semuanya. Kali ini gua mau unboxing capture card. Seperti apa barangnya? Kita buka sekarang ya. Nah, ini dia barangnya. Sudah dibungkus, sudah gua terima, dan saatnya kita membukanya. Tapi sebelum gua buka, gua informasikan bahwa capture card ini gua beli di Tokopedia. Nama store-nya Clover Gaming Indonesia. Jadi kalau ada yang mau cari-cari capture card, bisa lihat di toko Clover Gaming Indonesia. Oke, kita buka sekarang. Nah, sama seperti waktu unboxing kemarin, dia juga ngebungkusnya rapi ya, pakai bubble wrap. Ya, itu tadi ya. Oke, oh, ini ya. Nah, di sini kebetulan kemarin gua ordernya capture cardnya, dan juga gua order kabel HDMI ke micro HDMI. Kenapa gua order ini kabel? Nanti gue jelasin. Sekarang kita lihat dulu apakah barangnya. Rexus HDMI capture card 4K HD 1920 1080 SD 100. Sekarang kita buka barangnya. Jadi ini ada covernya ya. Covernya tadi isi informasi. Setelah itu dia ada box lagi, box coklat. Jadi packagingnya sederhana ya, tidak terlalu mewah, tapi oke. Kita buka. Nah, seperti ini. Ini capture cardnya. Ini kita beresin dulu ya, ininya sini. Terus ada di sini ada kabel USB Type-C-nya, kabel yang nyolok ke laptop atau PC. Oke, di sini ada biasa dulu panduannya ya, ada panduan karena cara settingnya nanti. Taruh. Nah, sekarang kita buka capture cardnya dulu. Nah, Rexus 4K HDMI. Ini depannya, ini belakangnya ya. Belakangnya, ini sampingnya. Nah, di sini ada tombol. Ini kayaknya tombol buat monitoring mikrofon. Ya, dia bisa monitoring mikrofon juga. Kalau di sisi yang satunya lagi kosong ya, kosong. Kalau yang satunya lagi, nah ini ada HDMI in sama HDMI out. Nah, jadi kalau HDMI in-nya itu nanti kabel HDMI ke device yang kita pakai. Contohnya kalau kita pakai kamera, dari HDMI in itu nanti masuk ke kamera. Atau kalau smartphone, buat kalian para gamers, dari HDMI in colok ke device smartphone kalian. Oke. Di sampingnya lagi, di sini ada, nah ini ya, nah ini kelihatan nih, lubang ini USB Type-C-nya. Jadi dari sini nanti nyolok ke USB di laptop. Nanti akan kita kasih lihat ya seperti apa nyolok-nyoloknya. Oke, bentuknya simple ya, tapi bentuknya karena simpelnya ini jadi tergantung selera orang-orang gitu. Ada yang suka simple, ada yang suka rada mewah gitu. Gak masalah. Oh ya, di sini juga ada kayak ventilasi gitu ya. Ini kayaknya untuk pendingin juga. Di sini ada dua ya ventilasi. Gitu. Ada di sini juga, berarti setiap sisi ada nih. Bagus juga ya buat pendingin udara gitu supaya dia tidak overheat. Walaupun kabarnya sih dia nggak terlalu overheat sih katanya. Oke.
Kita taruh, sekarang kita lihat kabelnya. Nah, ini kabel USB Type-C, yang ini USB Type-C. Ini USB 3.0 or 3.0, 3.0, whatever. Jadi ini kabel yang gede 3.0-nya dicolok ke laptop. Sedangkan yang ini USB Type-C yang lebih kecil ini dicolok ke capture card-nya. Jadi seperti ini. Ini kan ada yang nah, lubang yang kecil ini USB Type-C. Nah, di sini kita ambil kabel yang kecilnya USB Type-C, kita masukin. Hop. Nah, seperti ini. Nanti yang ini USB 3.0-nya atau 3.0 ini dicolokin ke laptop. Jadi laptop kalian pun harus kompatibel. Artinya harus ada colokan USB 3.0. Kalau enggak ya susah juga. Cuma tadi kalau kita baca di ininya ya, dia juga bisa untuk USB 2.0. Cuma gua nggak tahu ya. Cuma supaya lebih yakin lagi, pastiin laptop atau PC kalian udah support untuk USB 3.0 biar lebih aman ya. Oke, jadi yang kita dapat dari belanja kali ini, satu device capture card Rexus, satu kabel Type-C ke USB 3.0 dan buku petunjuknya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau gua tujuannya membeli capture card ini yaitu untuk menghubungkan kamera yang kemarin gua beli. Nah, ini kamera ini menjadi webcam. Jadi dari capture card ini nanti ada kabel HDMI ke micro HDMI. Nah, itu alasannya kenapa gua order juga di sini kabel HDMI ke micro HDMI supaya bisa nyambung dari capture card ke kameranya. Kita buka ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ini ada HDMI yang gede. Ini juga HDMI, tapi yang kecil. Kenapa nggak HDMI ke HDMI yang gede aja? Karena untuk kamera ini portnya, colokannya itu micro HDMI. Gitu. Jadi yang HDMI yang gede ini dicolokin ke capture card. Nah, kita ambil capture cardnya ya. Ini capture card tadi. Ini kabelnya yang Type-C. Dia kan ada di sini HDMI in. Nah, ini nanti dimasukin ke HDMI in. Ini dia, kita coba aja ya. Hup. HDMI in. Nah, yang ini HDMI in. Ambil kabel yang gedenya, HDMI-nya, colokin ke sini. Hup. Nah, yang kecilnya ini kita colokin ke kamera. Nah, dia ada di sini nih. Di sampingnya. Ya, kita tinggal buka di sini. Nah, yang kecil ini, kabel ini, yang kecilnya kita colok ke HDMI. Ada portnya di sini, kita colok ke sini. Set, gitu. Jadi settingan gua nanti karena ini untuk podcast, jadi yang HDMI kecil nyolok ke kamera, kamera nyorot ke gua. Dari HDMI yang kecil ini, set, dia nyolok ke capture card di sini ya, ke HDMI in. Dari capture card ini USB Type-C nyolok, nyambung ke kabel yang 3.0-nya ke laptop. Set. Nah, itu kira-kira cara setting nyambungin supaya kamera mirrorless-nya
bisa jadi webcam di laptop atau PC kalian. Seperti itu kira-kira. Kalau kalian misalnya sudah coba seperti itu, nanti kalian tinggal lihat di laptop atau PC kalian. Bisa pakai OBS atau bisa pakai platform-platform yang lain. Kalau gue di sini gue pakai OBS karena memang banyak sih yang merekomendasikan OBS. Nah, seperti itu kira-kira unboxing kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan informasi yang baik dan juga berguna untuk kegiatan kalian, baik itu yang mau podcast ataupun yang mau main game, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih.